Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mari bersama pada kesempatan ini kita melihat beberapa informasi terbaru mengenai Israel dan juga Hamas. Dan beberapa waktu belakangan salah satu variabel yang lagi ramai diperbincangkan ini adalah terkait dengan di sini katakan bahwa Menhan Israel, ya, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menyampaikan terkait dengan rencana mereka, ya, ini dikategorikan sebagai rencana terbaru di Gaza. Bahkan juga di sini tuliskan terkait dengan sebut pengganti Hamas. Lalu lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkapkan rencananya tentang bagaimana Gaza akan dijalankan setelah Hamas dikalahkan. Nah, Bapak Ibu semua, ini memang situasinya sudah berlangsung sekitar 3 bulan, ya, dan nampaknya Israel sama sekali tidak kendor, ya, untuk melaksanakan ataupun mencapai apa yang sudah pernah mereka sampaikan, yaitu untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas, dan targetnya adalah melenyapkan Hamas dari muka bumi sebagaimana yang juga beberapa kali disampaikan oleh Perdana Menterinya, yaitu Benyamin Netanyahu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Gallant, ya, pada Kamis lalu menyampaikan ataupun mengumumkan bahwa rencana tersebut kepada media, ya, sebelum menyerahkannya kepada Menteri Benyamin Netanyahu. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa Perdana Menteri, ya, Benyamin Netanyahu, berdasarkan rencana tersebut, ya, Israel di wilayah tersebut akan terus berlanjut sampai mereka berhasil mengamankan kembalinya para sandera yang pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa garis besar rencana tersebut adalah Hamas tidak akan mengendalikan Gaza dan tidak akan menimbulkan ancaman keamanan bagi warga Israel. Nantinya badan-badan Palestina yang tidak disebutkan namanya itu akan mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan situasi di sana tadi saya juga sempat lihat, ya, dan korban memang terus mengalami peningkatan, ya, Bapak Ibu. Itu sebabnya sebenarnya dari beberapa bulan yang lalu saya selalu menyampaikan bahwa harapan kita memang, ya, secara pribadi saya adalah agar situasi di sana segera kembali kondusif atau benar-benar aman kembali. Bagaimana caranya memang kita tidak terlalu tahu, ya, ataupun kita tidak paham secara detail sebenarnya situasi yang sedang berlangsung di sana, karena kan kalau kita perhatikan apa yang diuraikan dalam beberapa pemberitaan ini kan, ya, ini kan hanya yang mereka ketahui, Bapak Ibu, ya, tapi mengenai detailnya seperti apa dan bagaimana, ya, tentu ini sangat terbatas sekali, ya, untuk kita bisa mengetahui. Tapi satu hal yang pasti kemudian adalah pihak dari Israel, ya, Bapak Ibu semua, mereka sepertinya tidak kendor, ya, sama sekali terkait dengan apa yang sudah pernah mereka sampaikan, bahwa mereka akan melakukan pembalasan dengan sekuat tenaga terhadap Hamas atas apa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober itu. Dan itu, Bapak Ibu semua, sampai saat ini kita melihat, ya, ada konsistensi ataupun kemudian ada tekad yang begitu kuat yang dari pihak Israel, yang melalui Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu ataupun juga, ya, yang disampaikan di sini oleh Menteri Pertahanannya yaitu Yoav Gallant, bahwa mereka tetap menargetkan agar Hamas ini dikalahkan oleh mereka. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, tujuan utamanya juga tetap sama, ya, agar tidak ada lagi ancaman keamanan bagi warga Israel. Karena memang kalau kita perhatikan, ya, beberapa waktu yang lalu kan pihak dari Hamas ini juga, ya, bahkan ada satu penjelasan itu Bapak Ibu yang sempat ramai, ya, karena Israel juga ini ditargetkan, ya, untuk dilenyapkan ataupun dibumi hanguskan dari muka bumi. Nah, itulah sebabnya pada akhirnya situasinya ini semakin memanas. Tapi mari kita lihat dulu Bapak Ibu semua, ya. Saya coba share dulu, ya, supaya kita sama-sama mengetahui terkait dengan jumlahnya. Jumlah korban di sana sudah mencapai, sebentar Bapak Ibu, ya, jumlah ini, ya, sebentar Bapak Ibu, ya, mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia, ya. Ini Bapak Ibu semua, ini bahkan beberapa hari yang lalu, ya, informasi ini beberapa hari yang lalu ini sudah mencapai 22.000, ya. 22.000 teman-teman, ya. Ini dia memang, ya, yang membuat kita prihatin sekali, ya. Lalu kemudian juga di sini informasi pembandingnya ini sudah mencapai, ya, 22.000 juga. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, ini 3 minggu, ya. Oke, 3 minggu yang lalu. Nah, ini 3 hari yang lalu bahkan di sini sudah mencapai 22.185, ya. Jadi memang ini bukan angka yang sedikit teman-teman, saudara-saudara sekalian. Ini angka yang sangat tinggi sekali, ya. Karena kalau kita perhatikan sekitar apa namanya sekitar berapa, ya, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu itu kan jumlahnya berada di angka 17 ataupun 18.000, ya. Tapi ini meningkat secara drastis, sekarang sudah mencapai 22.000, ya. Berarti naik, ya, sekitar 4 ataupun 5.000 dalam 2 atau 3 minggu terakhir Bapak Ibu. Ini kan bukan angka yang sedikit, ya. Jadi teman-teman semua, lalu kemudian juga di sini mari kita lihat, ya, beberapa gambar ataupun foto yang bisa kita lihat, ya. Ini dia teman-teman, ya, situasinya yang ada di sana, dan memang ini yang membuat saya secara pribadi terus mengharapkan, ya,
Bapak Ibu semua, lagi-lagi saya mau sampaikan ya, karena ternyata teman-teman Bapak Ibu ya, apa yang sedang terjadi di sana terkait dengan isu agama selalu digelorakan ya, selalu disuarakan bahwa seolah-olah apa yang sedang terjadi ini adalah sesuatu yang sesuatu yang terkait dengan agama, sesuatu yang kemudian terkait dengan keyakinan. Padahal ini jelas sekali ya bahwa situasi ini kan berlangsung ya, ini kan situasi utamanya, konteks utamanya lah politik ya. Dan apa yang sedang berlangsung hari ini itu tidak bisa dipungkiri adalah bermula dari Hamas yang melakukan serangan dadakan kepada Israel. Nah, ini tanggal 7 Januari kawan-kawan dan teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Ini berarti sudah tepat 3 bulan ya. Ya, ini Oktober ke November ke Desember 2 bulan, ke Januari 3 bulan ya. Jadi memang situasinya sudah berlangsung selama 3 bulan dan apa yang terjadi, korbannya sudah mencapai 22.000. Ya, bagaimana tanggapan dan harapan dari saudara-saudara sekalian? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi begini teman-teman ya, saya heran sekali ya sampai hari ini masih ada orang-orang yang kemudian nampak mengecam Israel ya, tapi tidak melakukan kecaman yang sama terhadap pihak Hamas. Padahal sebenarnya kan situasinya ini kan bermula dari Hamas yang melakukan serangan ya. Bagi saya secara pribadi, orang-orang yang berteriak, orang-orang yang bersuara terkait dengan keprihatinan terhadap kemanusiaan atas apa yang sedang terjadi ini, saya pikir itu sesuatu yang bagus dalam tanda kutip ya, artinya prihatin terhadap kemanusiaan. Tetapi yang kemudian menjadi tampak tidak fair adalah ketika ya pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel, semua bertepuk tangan, tapi ketika Israel melakukan serangan balik, semuanya mengecam. Harusnya kalau prihatin terhadap kemanusiaan ya maka dua-duanya kecam dong ya, dua-duanya kecam, dua-duanya harus dikritik secara objektif ya. Karena tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, tidak mungkin Israel akan berhenti melakukan serangan-serangan kalau pihak dari Hamas juga tetap mempunyai target ya, ataupun menginginkan agar Israel ini diserang ataupun bisa dikalahkan oleh mereka. Pasti tidak akan mungkin Bapak Ibu ya. Israel tentu seperti yang pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus bahwa Israel ini juga berhak untuk membela diri ya. Dalam kesempatan itu kan beliau juga menyoroti keprihatinan terhadap kemanusiaan, dan karena itulah kemudian seruannya adalah agar kedua belah pihak ini memberikan perhatian terhadap para korban dan kemudian menghentikan agar serangan ini tidak terus berlanjut. Nah, saya pikir itu sesuatu yang sangat bagus ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, dikatakan di sini lagi lebih lanjut bahwa menurut rencana itu Israel berhak untuk beroperasi di wilayah tersebut. Namun tidak akan ada kehadiran warga sipil Israel di jalur Gaza setelah tujuan perang tercapai. Ya, ini dia ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa dalam rencananya untuk perang tahap berikutnya di Gaza, ia menggambarkan bagaimana pasukan Israel akan mengubah pendekatan tempur baru ya, yang tampaknya lebih kecil di Gaza Utara sambil terus memerangi Hamas di wilayah tersebut. Nah, ini lagi-lagi tetap ya, dalam banyak kesempatan mereka ini Israel selalu menargetkan Hamas ya teman-teman ya. Lalu kemudian pernyataan Galan yang mengatakan bahwa di utara pasukan Israel akan lebih beralih ke pendekatan yang baru yang mencakup penggerebekan ya, penghancuran terowongan, aktivitas udara dan darat ya, serta operasi khusus tujuannya adalah mengikis sisa kehadiran Hamas. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi memang teman-teman semua, beberapa hari yang lalu saya lihat katanya ini Hamas ini sudah sangat terpojok katanya ya, Israel dengan serangan-serangannya. Makanya di sini juga disampaikan oleh Galan tujuannya adalah untuk mengikis ya sisa kehadiran Hamas. Berarti jumlah Hamas yang selama ini ada kemana kawan-kawan kita nggak tahu, tapi inilah yang kemudian disampaikan oleh Galan di sini ya, bahwa untuk mengikis sisa kehadiran Hamas ya. Lalu kemudian tidak ada kabar apakah penduduk Gaza Utara yang hampir seluruhnya mengungsi ke selatan akan diizinkan untuk kembali. Nah, ini dia teman-teman ya. Pernyataan tersebut tidak menjelaskan perbedaan pendekatan baru ini dengan operasi yang sebelumnya ya. Namun Galan sebelumnya mengatakan pendekatan tersebut akan dilakukan pada skala yang lebih rendah. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ini gambarnya ya. Ini tampak ya Yoav Galan berserta dengan para tentara Israel ya. Jadi Bapak Ibu semua, terlepas dari pro dan kontra, ya saya secara pribadi tetap ya dan terus mengharapkan semoga memang situasinya benar-benar kembali kondusif, benar-benar kembali ke keadaan semula, karena yang paling patut untuk mendapatkan perhatian atas apa yang sedang berlangsung di sana sesungguhnya adalah masyarakat ataupun warga biasa. Itu sebenarnya kawan-kawannya Bapak Ibu semua yang paling sedang membutuhkan perhatiannya dalam masyarakat ya. Masyarakat masyarakat yang ada di sana ya.
Oke, mari kita lihat teman-teman ya beberapa informasi terbarunya ini sebentar. Oke ya. Ini dia teman-teman. Jadi kawan-kawan itu dia informasinya, silakan berikan respon ataupun tanggapannya ya. Dan mari terus mengharapkan yang terbaik di sana. Terima kasih, selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua.